Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba' tharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayolah wah teman-teman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bersimpuh di majelis ilmu di taman dari taman-taman surga dunia. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Tatkala kita dimudahkan kembali bisa ke majelis ilmu, karena bisa berkumpul dalam majelis ilmu itu adalah suatu karunia, nikmat yang sangat besar. Kita tahu dalam situasi yang tidak menentu ini, ya, beberapa kali kajian-kajian diliburkan, ya, masuk lagi, libur lagi, gitu kan. Maka tatkala kita bisa kembali dalam majelis ilmu, bisa nuntut ilmu kembali, ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Ini pelajaran penting bagi kita agar betul-betul memanfaatkan sebelum nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Suatu kenikmatan kalau kita dimudahkan langkah kita, karena itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang sayang sama kita, sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan itu tatkala kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji ilmu agama. Ya, tanda Allah menghendaki kebaikan itu setidaknya ada 4. Satu, kalau kita dipermudah untuk ngaji ilmu agama, sebagaimana kata Nabi SAW, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua, kalau kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya. Karena ada orang yang mungkin dikasih ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Tatkala kita dimudahkan juga untuk mengamalkan ilmu kita, itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Sebagaimana dalam hadis, idza aradallahu bi abdihi khaira ista'malahu. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu lil amali salihi qabla al-maut. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakan dia. Lalu para sahabat bertanya, apa maksud Allah mempekerjakannya? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maksudnya adalah Allah memudahkan dia beramal saleh sebelum mati. Kalau kita bisa beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sebelum Allah mencabut nyawa kita, itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Tanda yang ketiga, kalau kita dikehendaki oleh Allah kebaikan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan, ya, kelembutan dalam tutur kata kita, kelembutan dalam perbuatan kita, akhlak kita baik, cinta sayang, ya, sama keluarga, istri, anak, sama teman, sama masyarakat. Ya, Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala fihim rifq. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba,
maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memasukkan kelembutan padanya. Jadi kalau kita dikasih kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Ya, makanya kita harus membiasakan diri kita untuk lembut, terutama sama keluarga kita. Dan yang keempat, ya, yang keempat adalah tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita adalah sabar. Ya, sabar. Kalau Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran dalam menghadapi ujian, cobaan, sebagaimana dalam hadis, may yuridillahu bi khaira yusib minhu, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan uji dia, lalu dia sabar menghadapi ujianku, itu tandanya apa? Dia mendapatkan anugerah dari Allah SWT. Allah kehendaki dia kebaikan. Jadi ada berapa tanda? Ada 4. 1, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, dimudahkan untuk mengamalkannya. Yang ketiga, diberi kelembutan oleh Allah SWT. Yang keempat, diberi kesabaran. Ya, maka mari kita miliki 4 hal ini supaya kita menjadi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuk kita. Makanya kita harus terus semangat dalam ngaji ilmu agama. Ya, jangan putus di tengah jalan, jangan berguguran di tengah jalan. Menuntut ilmu butuh semangat yang membaca. Ya, Nabi SAW mengatakan, ihris alama yang fa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ilmu tidak didapatkan dengan malas-malasan. Ya, ilmu itu didapatkan dengan semangat, kesungguhan. Ya, dan ini penting karena ilmu itu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan itu sumbernya adalah ilmu, sebagaimana semua kerusakan sumbernya adalah kejahilan. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu. Makanya Islam sangat menekankan kepada kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, apalagi sekarang kita dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Mari kita gunakan semua fasilitas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambah ilmu agama. Ya, dan jangan lupa juga untuk terus berdoa kepada Allah. Karena yang memberi kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Betapa banyak orang yang cerdas, betapa banyak orang yang gelarnya tinggi tapi ternyata kecerdasannya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat karena tidak digunakan untuk ilmu agama, tidak membuat dia bertambah imannya. Makanya terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi, sallallahu ilman nafi'a, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sembarangan ilmu. Karena ilmu itu ada 2. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang membuahkan ketakwaan, amal soleh, ilmu yang kita amalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu santet. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, bahkan memberikan bahaya, kerusakan kepada mereka. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ini. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu. Ya, dua hal ini harus terus kita lakukan ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Yang pertama, semangat. Kita harus terus kobarkan semangat dalam diri kita ya, memotivasi diri kita untuk terus belajar ya, mengkaji ilmu-ilmu agama ya, baik itu tentang akidah, baik itu tentang ibadah, baik itu tentang akhlak ya, agar kita semakin baik. Yang kedua, kita terus berdoa. Dua hal ini harus ada pada diri kita, semangat dan doa ya. Kalau dua hal ini ada pada diri kita, insya Allah jalan untuk mendapatkan ilmu akan terbentang luas bagi kita. Ikhwani ya, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar ya, mutiara kalimat nubuwah ya, yaitu hadis-hadis pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 99 hadis yang dipilih oleh sang penulis, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di, yang hadis-hadis ini merupakan pokok-pokok landasan dalam agama. Kalau nggak salah kita sudah sampai hadis yang keberapa? Rewes suwi libur tadi lali ya. Kalau nggak salah berarti benar ya. Hadis ke-6 sekarang, kalau nggak salah. Nah, kita baru mulai 2 kali kayaknya ya, baru mulai 2 kali di Jami' Mekah, terus mari ngono prei ya. Allah, dan ini baru kembali lagi, ini berarti pertemuan yang ketiga. Tanda di buku saya menunjukkan di hadis yang ke-6 ya. Betul apa enggak? Apa kok nak tandai kabeh malah? Kalau nggak ada tanda berarti pakai punya saya. Baik, kita lanjutkan. Berarti kalau nggak ada yang menyelisih pendapat saya ya berarti benar, berarti kan tadi kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah berarti insya Allah benar. Baik, hadis yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6, An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr. Maksudnya Abdullah bin Amr ibnul As. Abdullah bin Amr ibnul As. Dan ini anak sama bapaknya dua-duanya sahabat. Anak sama bapaknya dua-duanya sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Sahabat Nabi itu ada yang dianya sahabat, orang tuanya enggak, karena enggak beriman kepada Nabi ya. Ada yang anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat, karena dua-duanya menjumpai Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan Islam ya. Teman-teman perlu diketahui definisi sahabat ya. Definisi sahabat, pengertian sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat adalah sahabat Nabi ini, yaitu orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Kalau nggak pernah bertemu jangan ngaku sahabat ya. Kalau ada orang zaman sekarang, oh saya sahabatnya Nabi, kapan ketemu nih ya, mimpi ya. Ada sebagian Habib ngomong saya ketemu sama Nabi berarti saya sahabat ya. Ketemu nih nak mimpi di baik. Nah, ini bukan sahabat. Maksudnya sahabat itu yang ketemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya sekedar ketemu, mu'minan bihi, dia beriman sama Nabi. Kalau ketemu tapi nggak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab juga ketemu, tiap hari ketemu dulu di Mekah ya, tapi tidak disebut sahabat karena nggak beriman. Jadi syaratnya
ketemu, yang kedua beriman. Kemudian syarat yang ketiga, wa mata ala dzalik, dia mati dalam keadaan Islam. Kalau ketemu beriman tapi setelah itu murtad dan mati dalam kekufuran, bukan sahabat. Ada dulu seorang namanya ya Ibnu Khattal, Abdullah bin Khattal, jenengnya mantap loh, Abdullah, hambanya Allah. Dia awalnya kafir, kemudian beriman kepada Nabi, setelah itu murtad, dan mati dalam keadaan kekufuran. Ya, makanya pada saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi nyari-nyari orang ini karena dia suka mencela Islam, mencela Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memberikan instruksi kepada para sahabat, ya, Ibnu Khattal uqtuluh, kalau kalian ketemu sama Ibnu Khattal, ya bunuh dia, karena suka mencela syariat Islam, suka mencela Allah, suka mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya dia dibunuh. Padahal dia dulu beriman sama Nabi, tapi setelah itu apa? Murtad. Nah, ini bukan sahabat seperti ini, karena matinya bukan dalam keadaan Islam. Ya, jadi itu definisi sahabat. Kalau anak dan orang tuanya sama-sama beriman sama Nabi, sama-sama mati dalam keadaan Islam, berarti kita mendoakannya dua-duanya. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anhuma itu kalau dalam belajar bahasa Arab, huma itu adalah untuk dhamir yang menunjukkan dua, mereka berdua. Kalau radhiyallahu anhu itu berarti satu. Ya, contoh misalkan Umar bin Khattab, bapaknya Umar bin Khattab itu bukan sahabat karena nggak beriman kepada Nabi, maka kita mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau anaknya Abdullah bin Umar, anaknya sahabat, bapaknya yaitu Umar bin Khattab sahabat juga, berarti kita mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma. Jelas ya? Jadi karena dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya teman-teman ya, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang berusaha mengikuti Nabi dan para sahabat, itu punya kewajiban terhadap para sahabat. Apa kewajibannya? Satu, kita berkewajiban mencintai para sahabat. Wajib. Kita mencintai sahabat Nabi itu wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai sahabat Ansor itu keimanan, dan membenci para sahabat adalah kemunafikan. Ya, hati-hati, karena ada aliran, ya nggak usah disebut namanya lah, Syiah namanya, ya, itu mereka punya keyakinan apa? Mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat. Nah ini ya, kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kewajiban kita mencintai para sahabat, ya, karena apa? Karena Allah cinta kepada mereka, Nabi cinta kepada mereka. Maka sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita pun wajib mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, kewajiban kita adalah mendoakan para sahabat. Makanya kita kalau membaca hadis itu kan, kita para ulama sering ya radhiyallahu anhu, karena itu salah satu kewajiban kita, mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka maksudnya adalah setelah orang-orang Ansor dan Muhajirin, setelah Muhajirin dan Ansor, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mengikuti kami dalam keimanan. Jadi kita sebagai generasi setelah para sahabat diperintahkan oleh Allah mendoakan orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan,
Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Ya, di saat orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi Muhammad, bahkan menggelari beliau sebagai ya penyair, gila, tukang sihir dan sebagainya, para sahabat mereka membenarkan, mendukung, ya, membela Nabi Muhammad SAW, bahkan berkorban untuk Nabi SAW. Maka kita ya harus mendoakan kebaikan untuk para sahabat, dan wajib bagi kita juga untuk menanamkan hal ini kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, anak-anak kita ajari cinta kepada para sahabat, cinta kepada Nabi. Disebutkan oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama salaf dahulu, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Nah, kita yang sudah punya anak, punya keluarga, ajari anak kita. Kalau ngajari anak-anak kita cinta kepada para sahabat, berarti bapaknya juga harus belajar. Ojo ngajari anak, bapaknya dia nggak ngerti, tekoni karo anaknya bingung malah. Ya, nah, Pak, siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Sopo ya? Embol lah. Cek tak golek mbok Google sih. Makanya kita perlu belajar lah, ya, belajar supaya kalau kita belajar, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ngajari anak malah yang nggak bener gitu. Ya, sekarang ini anak-anak jarang ya yang kenal para nabi, kenal para sahabat, kenali malah sopo ya, pemain bola, Ronaldo ngerti, Messi ngerti, ya, pindah klub lo ngerti, ya. Saya ganti ya, ngerti, tapi buruan para sahabat banyak yang nggak ngerti anak-anak sekarang. Maka kita perlu untuk menanamkan kepada mereka. Ini kewajiban kita, ya, sebagai orang tua. Intinya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini dua-duanya sahabat, anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat, sama seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, sama seperti Abdullah bin Abbas, sama seperti Abdullah ibnu Zubair. Ya, ini yang disebut dengan al-abadilah, sahabat-sahabat yang dia dan bapaknya juga adalah sahabat semuanya. Empat Abdullah, semuanya anaknya dan bapaknya juga sahabat. Dan menarik dari Abdullah bin Amr bin Al-As, jarak antara anak sama bapaknya cuma 11 tahun. Cuma 11 tahun. Itu artinya apa? Berarti bapaknya nikahnya muda, nikahnya muda, nikah dini, nikahnya karo Mbak Dini, nah, nikah muda. Jadi jarak antara anak yaitu Abdullah sama bapaknya yaitu Amr bin Al-As cuma 11 tahun, cuma 11 tahun. Ini juga pelajaran penting ya bagi kita, bahwa nikah dini itu tidak terlarang, bahkan itu bagus. Apalagi zaman sekarang anak-anak ojo nunggu umur 40 tahun baru nikah, kasep ya, selak LKMD bahaya. Apa LKMD? Lamaran kari metenge disian. Ya, sekarang bahaya anak-anak sekarang ya, pegangannya api terus pacaran tok isine, bahaya. Kalau nggak segera dinikahkan bisa terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua juga. Ada salah seorang ulama tabi'in namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Beliau pernah berpesan, "Idza balaghal ghulam wa lam yuzawwijhu abuh fa waqa'a fil fahisha athimal ab." Kalau ada anak yang sudah waktunya nikah, udah siap nikah,
tapi dipersulit sama orang tuanya, nggak segera dinikahkan sama orang tuanya, ya, malah digembosi sama orang tuanya. Kamu nanti aja, belum S1, ya, nanti aja kalau sudah S3, misalkan. Pokoknya dipersulit malahan, ya, nanti aja kalau udah mapan. Padahal bapaknya dulu nikah belum mapan juga loh. Ya, sekarang banyak orang tua nanti aja kalau sudah mapan, ya. Padahal dulu dia nikah juga belum mapan, saya ngontrak saya aneh, ya. Sekarang malah nyuruh anaknya mapan dulu, ya. Akhirnya dipersulit. Lalu sang anak terjerumus di dalam kemaksiatan, zina, pergaulan bebas dan sebagainya. Athimal ab, maka bapaknya juga nanggung dosa, ya, karena tugas orang tua itu melindungi anaknya dari dosa, bukan malah menjerumuskan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jaga diri kalian, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Taib. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, ya, kita ngaku muslim kan, ya, KTP-nya apa? Islam, kaosnya Muslim Baker, ya. Nah, tapi kita harus ngerti muslim itu apa. Muslim yang ojo sekedar ngaku-ngaku tok, ngakunya Islam, ngakunya muslim, kaosnya muslim, ya, tapi nggak ngerti muslim itu apa dan nggak mempraktekkan kriteria sebagai seorang muslim. Maka kita harus tahu hadis ini, al muslimu, muslim yang sejati itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang, ya, dimana muslim-muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi muslim sejati bukan cuma muslim KTP. Muslim sejati adalah tatkala dia enggak menyakiti orang lain, orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya, ya, lisan dan tangan. Kenapa kok lisan dan tangan, Ustadz? Padahal anggota badan manusia itu banyak. Para ulama menjelaskan karena dua anggota badan inilah yang paling banyak berbuat dolim sama orang lain. Nomor satu apa? Lisan. Nah ini, kita sering menyakiti orang lain dengan omongan kita. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kata Nabi, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya, ya. Lisan, sering mencela, ghibah, ngomongin kejelekan aib orang, kan lisan itu dosa lisan, ya. Sering namimah, mengadu domba, ini juga adalah lisan. Dosa-dosa lisan banyak sekali, nih. Bahkan banyak manusia itu masuk neraka gara-gara lisan. Sahabat Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan tatkala dinasihati oleh Nabi, kuffa alaika hadza, jaga ini. Kalau kamu pengen selamat dari neraka, jaga ini, maksudnya lisan. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi, apa kami akan disiksa gara-gara ucapan kami? Ya, Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatim. Celaka kamu wahai Mu'ad, ya. Tidak ada manusia yang diseret ke neraka kecuali kebanyakannya karena dosa-dosa lisan mereka. Ini yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka itu adalah dosa lisan.
sering menyakiti orang lain. Bahkan pernah ya, dalam sebuah riwayat ada seorang wanita, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, tapi Nabi, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bi ngomong pedes, ya, lancip. Kadang orang gitu, gak kakek ngomong, tapi sekali ngomong, ya, makjeleb, ya, pedes. Kalah karo level 4. PPKM ta apa ayam geprek ya. Wingi ana sing ngomong PPKM kok koyok ayam geprek, ono level 4 barang. Jadi intinya dia ditanya, Nabi SAW ditanya, ada seorang wanita rajin sholatnya, rajin sodakohnya, rajin puasa sunnahnya, tapi wahai Rasul, dia suka menyakiti tetangganya dengan omongannya. Kata Nabi apa? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Dia cuma baik hubungannya dengan Allah, tapi gak baik hubungannya dengan manusia. Makanya kita ikhwan, jadi muslim itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi hubungan sama sesama manusia juga harus baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia baik hubungannya dengan Allah, sholatnya, puasanya dijaga, sodakohnya, bacaan Qur'annya, tapi juga di samping itu wa hablum minan nas, dia juga baik hubungannya dengan sesama manusia, sama tetangganya, sama temannya, dia baik, nggak suka menyakiti. Itu muslim yang sejati. Yang kedua, wahyadihi, tangan. Kenapa? Karena tangan ini juga sering dolim sama orang lain, suka nempiling, baik gelut, ya, tangan is main, ya. Nah, jadi ini penting juga nih, MBI, ya, jangan sampai main tangan. Tampang boleh sangar, tapi hati harus lembut. Nah, ya, akhlak harus baik, ya. Mungkin ono sing nyalip, kan. Nah, kadang-kadang kalau apa namanya, ya, yang lain mungkin emosi gitu ya, emosi di pahala, ya, gengsi dong kalah, ya. Nah, akhirnya banyak diantara pengemudi itu kadang-kadang apa, tengkar dan sebagainya. Kita hindari tangan, apalagi sampai tawuran, ya. Demikian juga termasuk yang dosanya tangan yang sering terjadi juga, maling, ngambil harta orang lain, ya, ini dosanya tangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, penting sih, yang tidak kalah besar dosanya juga pada zaman kita sekarang, bahkan ini yang sering terjadi daripada maling, yaitu nyetatus yang menyakitkan. Ya, nah, sekarang semua orang punya apa? Status. WA bisa, Facebook bisa, semuanya punya kebebasan, ya, untuk menuangkan isi pikirannya, untuk menuangkan curhatnya, ya, curhat, mau curhat ke Mama Dede juga, apa namanya, curhat mah ya kadoan, ya, curhatnya akhirnya di mana? Ya ini di status, sering kadang-kadang yaitu statusnya adalah status yang menyakitkan, ya, karena habis berantem lah dia bikin status yang menyakitkan. Ini hati-hati juga, dosa tangan, ya, dosa tangan. Maka ini kalau kita pengen menjadi muslim yang sejati, perhatikan hadis ini, yaitu apa? Jangan menyakiti saudara-saudara kita, ya, terutama dari dua anggota badan. Pertama, lisan, jaga ucapan kita. Yang kedua, tangan,
Hati-hati dengan tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, karena urusan tanggungan dengan orang ini bukan masalah yang sepele. Bukan masalah yang sepele. Ini masalah yang sangat berat. Ya, bukan masalah yang sepele. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya. Siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham wala dinar." Orang yang bangkrut itu yang enggak punya uang dinar dirham, wahai Rasul. Karena Nabi bukan itu. Orang yang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang dulu di dunia, ya, dia sholat, puasa, sedekah, tapi dia berbuat dolim, dia menyakiti fulan, dia mengambil harta alan, menghibah fulan, sehingga ketika kelak di akhirat kebaikan-kebaikan dia diambil, ditransfer kepada orang-orang yang dia dolimi tadi. Wah, ini suka ghibah, ini pahalanya dia dikurang, diberikan kepada orang yang dihibai sampai pahalanya habis, tapi tanggungannya belum selesai. Wah, angel lagi. Ya, orang punya utang 2 miliar, duitnya nak tabungan, ya, cuma 100 juta. Ya, ini udah ditransfer, tiba-tiba sih kurang akeh tanggungannya, masih banyak. Akhirnya bagaimana? Dosa-dosa orang yang dia dolimi ditransfer sama orang ini. Ya, tadinya pahala puasa, pahala zakat, ya, tidak mencukupi untuk menyelamatkan dia. Kenapa? Karena banyak dosanya, banyak dolimnya. Maka kita harus hati-hati nih sama urusan sama orang itu. Bukan masalah yang sepele, justru masalah yang berat. Ya, interaksi sama orang kita jaga. Termasuk yang sering diremehkan nih, masalah yang paling sering diremehkan ya, ini untuk mengingatkan, termasuk untuk diri saya pribadi ya. Jangan ada yang tersinggung lagi. Ya, yaitu apa? Masalah utang. Kita sering meremehkan masalah utang. Konco dewe, dulur dewe, sesama member MBI, yes. Nanti afwan wis cukup, yes. Nah. Ya, insya Allah teman-teman baik, insya Allah. Jangan diremehkan. Nanti kalau dia nggak ikhlas nuntut kita di hari kiamat, angel, yes, urusannya. Ya, kita kadang-kadang meremehkan gitu ya masalah hutang ini, padahal masalah hutang ini masalah yang berat, karena ini berkaitan, bersangkutan dengan hak orang lain. Ya, nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu kan makna aslinya gitu ya, makna aslinya hijrah ya, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah kan gitu ya. Itu artinya apa? Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, berpindah ke kota Madinah. Aslinya hijrah itu hijrah tempat, tapi Nabi SAW di sini ingin mengajak kita kepada makna yang lebih dalam. Karena kalau hijrah tempat itu jarang-jarang, hijrah tempat itu jarang-jarang, belum tentu seumur hidup kita hijrah tempat, ya kan? Apalagi kita sekarang alhamdulillah hidup di negara Indonesia, negara Muslim, gitu kan? Nah, sehingga tidak perlu kok malah hijrahnya Amerika, ya, itu bukan hijrah ya, malah bunuh diri itu namanya, karena dari Islam menuju negara kafir malah, ya. Nah,
Jadi aslinya hijrah itu hijrah tempat. Cuma di sini Nabi SAW ingin mengajak kita untuk merenung kepada makna hijrah yang lebih penting, yaitu apa? Orang yang hijrah sesungguhnya itu bukan cuma sekedar hijrah tempat, tapi yang lebih penting daripada itu adalah hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah itu apa? Banyak. Ma itu kalau belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab, ma itu umum, ya, apapun yang dilarang oleh Allah SWT. Dan sumber apa yang dilarang oleh Allah itu ada 3. Sumber yang dilarang oleh Allah itu ada 3. Yang pertama adalah kesyirikan. Nah, ini kalau kita mau hijrah, hijrah yang pertama kali harus kita lakukan adalah hijrah dari syirik. Tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Warrujza fahjur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan-sesembahan selain Allah tinggalkan. Hijrahlah. Yang masih mungkin punya keyakinan-keyakinan kelenik-kelenik, ya, kayak jimat, sepeda motor dikai jimat ben gak tabrakan misalnya, ya, ben gak mogok, mbok digolek didelendi bane misalnya ben gak bocor misalnya. Loh, ada loh orang-orang seperti itu, ada mobilnya dikasih apa, jimat supaya melindungi dari bala musibah misalkan, ya. Nah, tapi insya Allah kalau MBI kau ono lah ya, ono langsung dibuang, ya. Taib harus hijrah. Nah, harus hijrah. Atau masih keyakinan misalkan, ya, tatoyur itu merasa sial, baik merasa sial dengan angka, merasa sial dengan bulan, merasa sial karena melihat binatang. Ini, ya, misalkan kalau nomor berapa? 13 ya saya ngomong ini angka sial ini, ya. Makanya sebagian itu nggak mau kalau nomor berapa? 13. Bahkan ada loh pesawat tuh, sebagian pesawat itu nomor 13 itu nggak ada, dilangkai. Mari rolas langsung 14. Ya, pernah saya naik pesawat kok ada nomor 13 nya, 12 langsung 14, ya. Wah, berarti sing duwe pesawat, ya, wah, ini saya percaya sama tiaroh, ya. Yang masih banyak juga merasa sial dengan bulan suro biasanya, ya, yang kemarin itu bulan suro, bulan Muharram. Nah, itu mau bepergian, ojo, ini bulan suro, bulan apes ini. Nah, mau nikah bukan karena PPKM, ya, tapi apa, suro aja, nanti aja ditunda dulu. Karena kalau mbah-mbah kita dulu kalau ada yang nikah, punya kepercayaan kalau nikahnya bulan suro alamat gagal, cerai nanti, ya. Saya nikahnya bulan suro, alhamdulillah sampai sekarang anaknya wis 5, ya. Ya, mudah-mudahan terus langgeng ini. Tapi yang ketiga, ada juga merasa sial karena lihat binatang. Ini juga masih banyak tuh. Ono gagak lewat, wah, ini sopo sing ngati-ngati yo. Nah, mau bepergian terus lihat ular, wis ngetokno sepeda motor, ya, kok ada ular. Di sebagian masyarakat kita masih ada keyakinan kalau ada yang mau bepergian terus lihat ular itu tandanya sial, jadi diurungkan. Nah, kita harus hijrah itu dari keyakinan-keyakinan seperti itu, harus apa? Hijrah. Makanya penting belajar tauhid, ya, supaya kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau bergantung sama jimat, bergantung sama keyakinan-keyakinan seperti itu justru malah menjadikan kita, ya, takut. Mau bepergian lali jimati ketinggalan, waduh, ketar-ketir, ya, ketar-ketir. Tapi kalau kita bergantung sama Allah SWT, semakin mantap, semakin bahagia,
Ya, jadi ini nomor satu syirik, harus kita hijrah. Yang kedua bid'ah. Ya, ini juga kita harus hijrah ini dari bid'ah. Bid'ah itu adalah perbuatan, amalan, ibadah yang nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang masih suka melakukan ritual-ritual yang nggak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbangannya sampean pegel tok, terus nggak ada pahalanya. Ya, ada sebagian orang seperti itu, pegel-pegel, dia sudah habisin waktunya, uangnya, tenaganya, tapi untuk melakukan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang gitu, sayang, eman. Ya, eman. Kadang orang sudah mengeluarkan dana banyak, ya, dia mengira itu ibadah padahal nggak ada contohnya dari Nabi. Ya, contoh aja lah, paling gampang lah, konkret lah. Ada orang misalkan apa ya, biar kadang kalau nggak dikasih contoh itu nggak paham biasanya. Nah, ya, kita ini aja biar paham nih. Contoh selamatan misalkan, kita biasanya ada ritual 7 hari, kalau ada yang mati 7 hari, 40 hari, nyatus, nyewu, ya, 10.000, pendak 1.000. Taib. Ada yang namanya selamatan, tahlilan dan sebagainya. Ya. Nah, dan kalau acara-acara seperti itu kudu ono berkate. Kono berkate gak payu, kono sing teko wis. Ya. Ya kan? Nah, kadang orang sudah ngabisin uang banyak, waktu nyiapkannya juga, ya, kemudian tenaga, tapi ternyata nggak ada contohnya dari Nabi. Bahkan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama juga mengatakan itu adalah bid'ah. Jelas, semua ulama madhab, bahkan yang paling kencang itu ulama madhab Syafi'i malah. Ulama madhab Syafi'i itu paling kencang. Imam Syafi'i menegaskan. Kadang-kadang uang sudah hawa nafsu, wes ulama madhab Syafi'i gak kanggo wes. Nah, angel wes. Ya pernah ya ada yang biasa ikut ritual seperti itu, terus dikasih ucapan ulama madhab Syafi'i. Komentarnya, kita ini sudah sering ikut Imam Syafi'i, ya sekali-kali pisan-pisan gak melo wes. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini kan biaya bukan murah loh sekarang itu. Murah. Sekarang berkat, ya, apalagi kadang orang ya berlomba-lomba, maksudnya berbangga-bangga, ya, berbangga-bangga. Jadi memberatkan dan nggak masuk di logika, nggak masuk di logika. Yang namanya makan-makan, berkatan, ya, itu kalau seneng, walimah nikah, sampean makan-makan, wajar, karena momentum nikah itu momentum bahagia. Nikah lagi, gak apa-apa, iya, iya kan? Jos, ngomong tok. Semangat ya ngomong guys, tapi pas waktu praktek ciut, ya, biasa kakek gaya tok. Baik, jadi seperti itu ya, apa namanya, banyak ya, itu memberatkan. Kalau nikah itu wajar, akikoh, kita punya anak, akikoh masuk akal karena itu momentum bahagia. Ada yang mati makan-makan, gak masuk di logika. Ya, ini momentum sedih apa momentum seneng? Jangan-jangan tambah seneng bapak mati, ya kan? Nah, ini nggak masuk di logika, nggak masuk di logika. Makanya kadang kita lucu juga kadang, oh, makan-makan, cekakian, ya, padahal sedang istilahnya momentum sedih gitu ya, momentum sedih. Nah,
Taib. Yang ketiga adalah hijrah dari kemaksiatan. Hijrah dari kemaksiatan. Baik itu riba, tinggalkan. Baik itu nyanyi, nah, dulu mungkin senengnya apa? Nyanyi. Yes, gak iso turu bae gak ngringekno dangdutan dhisik. Ya. Kalau ono murotal ngaji panas, berarti ono jine. Tapi be disetelno dangdutan langsung goyang, sikile goyang. Jadi apa namanya, itu ya kita harus hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu riba, ya, nyanyian, ya, atau omben-omben, miras, khamr, narkoba, ya, harus kita tinggalkan. Ya, hal-hal yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus hijrah. Inilah hijrah yang sesungguhnya, yaitu hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik itu syirik, baik itu bid'ah, baik itu maksiat. Nah, kita harus hijrah. Ya, dan alhamdulillah sekarang banyak ya teman-teman kita yang hijrah, maka ini patut kita apresiasi. Ya, banyak yang hijrah dari riba, ya, terutama resign dari bank, ya, ada yang hijrah dari nyanyi musik, ya, ada yang hijrah dari ya, narkoba, ada hijrah dari rokok. Nah, ini juga harus hijrah ya. Angel harus hijrah ya. Ya, insya Allah kalau kita ini satu niat, ya, maksudnya niat hijrahnya lillahi ta'ala, insya Allah bisa. Yang kedua harus ada usaha, ya, harus ada usaha, semangat, perjuangan, berkorban, bisa. Buktinya kita pas bulan Ramadan aja bisa kok ninggalkan. Kalau pas puasa sampai ngerokok gak? Enggak kan? Berarti aslinya bisa, tinggal kita mau temenan serius enggak, ya. Sama yang ketiga yaitu apa? Cari teman-teman yang baik kan. Sama yang pengen hijrah dari rokok, ya, gumbulannya karo teman-teman yang ngerokok, ya angel, ya. Pas ketemu sama mereka ketok asapes, mas, wangi. Ya, ya, gurih ya. Nah, kurung be digojloki, banci ya, nggak ngerokok. Nah, yes. Ya, jadi kita harus apa? Intinya ya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hawa nafsu kita menggoda, tapi kita berjuang untuk, inilah hijrah yang sesungguhnya itu. Hijrah yang sesungguhnya, walaupun hijrah tempat itu juga penting ya, tapi itu jarang-jarang. Ya, hijrah dari negeri kafir ke negara Islam itu tetap juga namanya hijrah. Tapi Nabi ingin memberikan kepada kita makna yang lebih penting, yaitu hijrah yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekali dalam seumur hidup kita. Kemudian ya, selanjutnya, wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Mukmin yang sejati itu adalah tatkala manusia merasa aman atas darah mereka dan harta mereka. Ya, artinya mukmin yang sejati adalah tatkala orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita yang lain, mereka merasa aman, ya, darah mereka, maksudnya nyawa mereka, ya, dan harta mereka, maksudnya nggak ada yang membunuh, nggak ada yang maling, itu maksudnya merasa aman, ya.
Karena iman yang sejati itu adalah yang memotivasi kita untuk beramal kebajikan dan mengerem kita dari kemungkaran. Itu iman yang sejati. Ya, tatkala orang mau membunuh tapi imannya apa? Ya, mengeremnya. Itu iman yang sejati. Ya. Kemudian mau mencuri, mau mengambil harta orang lain, imannya mengeremnya, ya, sehingga orang-orang pun akhirnya merasa apa? Aman, merasa aman. Coba kalau kita hidup di negara-negara yang nggak merasa aman, ya, akhirnya nggak tenang hidupnya. Banyak pembunuhan, banyak perampokan, banyak pencurian, ya, nggak aman, ya. Nah. Kemudian yang ketiga, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Orang jihad yang sesungguhnya adalah orang yang jihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang jihad itu juga termasuk adalah orang yang berperang, ya, melawan musuh-musuh Islam. Itu kalau kata jihad, ya, disebut itu biasanya arahnya ke perang. Tapi Nabi di sini ingin menjelaskan kepada kita ada makna jihad yang lain, ya, yaitu apa? Jihad melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini seringkali mengajak kepada maksiat. Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada maksiat, dosa. Tapi kita harus berjihad melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan melawan hawa nafsunya, surga tempat kembalinya. Ini balasan bagi orang-orang, ganjaran bagi orang-orang yang melawan hawa nafsunya. Ya, tadi pengen balik lagi, ini sudah hijrah nih. Kadang-kadang orang sudah hijrah nih, ya, dia ninggalkan keharaman-keharaman misalkan, tapi kadang-kadang tergoda lagi, setan bisikin lagi, ya, misalkan sudah yakin hijrah dari riba misalkan, ya, dulu kerja di bank misalkan, oh gajinya gede 20 juta misalkan, ya, hijrah dodolan pempek, ya, kadang, ya, pasang surut. Di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang, ya, mungkin 50.000 aja nggak dapat sehari, ya. Nah, diuji oleh Allah. Akhirnya setan kadang membisikkan, enak biyen, ya, ngene iki, ya, sampean diseneni terus karo bojone. Nah, ya, Mas enak pian, ya, iki kakek ndelok ceramah wong jenggoten ya ngene iki, misalnya, ya, akhirnya apa? Lemah imannya, itu bisa balik lagi. Nah, di sini kita harus apa? Melawan hawa nafsu kita. Ada orang yang mungkin hawa nafsunya, dia punya kecanduan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada sebagian orang kecanduan kepada miras, kecanduan kepada narkoba, ya, itu kalau sudah kecanduan angel. Sama kayak orang kalau sudah kecanduan jadi ahli hisab, ya, ngerokok, itu katik ninggalkan rokok angel, ya, angel, berat memang, ya, berat. Tapi kita harus berjuang tadi, jihad melawan hawa nafsu kita. Ada orang yang sudah kecanduan, melihat, ya, gambar yang tidak senonoh atau video yang tidak senonoh. Kalau sudah kecanduan itu kadang sulit, apalagi zaman sekarang gampang banget, ya, tinggal buka YouTube, Yusuf itu gampang banget, ya, mudah sekali pada zaman kita sekarang kan, ya. Tapi tadi kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad
melawan hawa nafsunya, ya, maka kami akan memudahkan urusannya. Dikasih hidayah oleh Allah SWT. Ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Walaupun hawa nafsu kita mendorong, tapi kita harus juga melawan hawa nafsu kita, godaan-godaan setan tersebut. Baik, selanjutnya hadis yang ke-7, 2 hadis saja, ya, sing penting ngaji dan diamalkan. Kakek-kakek biasanya kakek-kakek malah gak melbu kan. Baik, hadis yang ke-7, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr. Ini sama seperti tadi ya, karena sahabat Abdullah bin Amr bin al-As ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ada beberapa sahabat itu paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As, Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Baik, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'un man kunna fih kana munafiqan khalisa. 4 hal, apabila 4 hal ini ada pada seorang, berarti dia adalah munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Tapi apabila ada salah satu perangai dari 4 hal ini pada seseorang, berarti dia memiliki perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Ya, artinya ini ada 4 sifat karakter orang-orang munafik yang harus kita jauhi. Ya, karena kita tahu bahwasanya orang-orang munafik itu orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat orang munafik harus kita jauhi. Yang pertama, idza tumina khana. Kalau dikasih amanat khianat dia. Jadi karakter yang pertama apa? Khianat. Kalau dikasih kepercayaan, khianat. Wa idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara bohong. Wa idza ahada ghadar. Ya, kalau dia janji ini janji palsu. Dia mengingkari janjinya. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berdebat, maka dia curang. Taib, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim. Taib, hadis ini tadi membahas tentang sifat-sifat apa? Munafik. Munafik itu ada 2. Ada munafik dalam masalah akidah, yaitu artinya orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ya, jadi mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang kafir, cuma nggak berani menampakkan. Ini paling banyak biasanya di negara-negara yang kuat Islamnya, seperti dulu di zaman Nabi di Madinah. Di Mekah nggak ada orang munafik, yang ada orang kafir, karena dominasinya adalah orang-orang kafir. Rasulullah sedikit saat itu, ya kan. Nah, ketika di Madinah yang mendominasi adalah Nabi dan para sahabat, Islam yang mendominasi. Orang kafir takut, ya, maka mereka nggak berani menampakkan, disembunyikan, kekafirannya disembunyikan. Ya, sejatinya mereka itu adalah orang-orang kafir, cuma nggak berani menampakkan. Itu namanya orang munafik. Yang dikatakan oleh Allah, innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya api neraka, bagian paling dalam, ya, paling bawah, intip neraka, ya, itu orang munafik. Baik. Yang kedua adalah munafik yang disebut oleh para ulama munafik amali. Munafik amali itu mereka bukan keluar dari agama Islam, mereka masih muslim, tapi melakukan perangai-perangai orang munafik. Jelas ya? Perbuatannya ini perbuatan orang munafik, cuma dianya
dia masih muslim, dia masih muslim. Ini yang menjadi pembahasan dalam hadis ini. Jadi hadis ini bukan misalkan nanti kalau ada orang yang pembohong, kafir ini, munafik, keluar dari Islam. Bukan. Nah, ini kita harus paham bahwa munafik itu ada dua macam. Ada kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini yang disebut kemunafikan dalam akidah. Ya, nifaq i'tiqadi. Ya. Ya. Yang kedua adalah nifaq amali. Ya, dia muslim, dia keyakinannya benar, cuma melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri khasnya orang-orang munafik, ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan dalam hadis ini. Ini namanya nifaq amali. Orang muslim tapi melakukan perangai-perangai munafik. Nah, ada 4 kriteria atau sifat perangai orang-orang munafik yang harus kita waspadai, ya. Yang pertama adalah khianat. Kalau dikasih kepercayaan, amanat, dia khianat. Dan ini penting ya, masalah amanat ini penting. Ya. Inna wa ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat. Dan amanat itu ada 2. Pertama, amanat dari Allah. Allah memberikan kita amanat, ya, maka laksanakan, jangan khianati. Ya, kita dikasih amanat oleh Allah SWT, misalkan istri dan anak-anak kita, itu amanat loh. Anak itu amanat. Ya, bukan kita bikin anak terus beres semata. Enggak, itu ada amanat. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang amanat tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang, ya, orang yang di bawah kepemimpinan kalian, istri, anak, itu amanat. Ya, istri kita amanat, itu amanat dari Allah, amanat juga dari orang tuanya, ya kan? Orang tuanya mengamanatkan kepada kita. Makanya kalau pas walimah nikah itu kan ada serah terima gitu ya, perwakilannya. Nah, itu berarti mengamanatkan kepada kita. Ya, nah, dia sudah mempercayakan kepada kita, ya, jangan mengkhianati. Ini. Atau yang kedua adalah amanat dari makhluk. Amanat dari makhluk. Ya. Ada teman kita memberikan amanah kepada kita, titip barang misalkan, itu amanat nih, ya, memberikan kepercayaan kepada kita, nitipkan uang, jangan kemudian malah diembat duitnya, ya. Nah, hati-hati, ya, apalagi kalau itu, ya, misalkan dana untuk dakwah, dana untuk sosial, bantuan, jangan sampai nyuntik dana, korupsi dana, dana baksos covid bisa, ya, yang seharusnya diberikan kepada mereka yang sedang kesusahan, malah diembat. Ini hati-hati, itu amanat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, ya. Termasuk dalam hal ini adalah amanat rahasia. Ada teman kita curhat sama kita, terus ngomong, ya, jangan ceritain siapa-siapa ya. Ya, iki sampean tok iki sing tak ceritain. Itu amanat itu. Idza haddasa ar-rajulu ar-rajula summa iltafata fahiya amanah. Kalau ada orang berbicara 4 mata, kemudian dia tolah-toleh ke kanan ke kiri, itu amanat. Maksudnya dia toleh ke kanan ke kiri itu berarti apa? Nggak pingin kalau ada yang lain apa? Dengerin, kan gitu. Nah, itu amanat. Jangan sampai kemudian malah dibocorkan kepada yang lain. Ada teman misalkan, nah, ini teman kita, sapi sampean tok loh, minta kadani. Nanti dia ngomong sama temennya juga gitu, sampean tok, spesial, ya, sampean tok, khususon. Akhirnya semua anggota tahu. Akhirnya yang aslinya rahasia khusus jadi rahasia umum, karena semuanya
Ini khusus sampean, khususon semuanya. Tapi muter. Ya kan? Nah, ini sering terjadi nih. Berarti kita nggak amanat. Termasuk amanat rahasia ini sering kali kita apa? Teledor gitu ya, teledor. Padahal itu amanat. Rahasia itu amanat. Ya, termasuk amanat juga kita mengetahui aib saudara kita. Karena kita kalau tahu ada saudara kita yang punya kesalahan, aib, itu amanat bagi kita, maksudnya jangan dibocorkan. Ya, jangan disebar, tutupi sebisa mungkin. Man satara musliman satarahu. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Jangan malah dibongkar, dikasih tahu kemana-mana. Itu amanat juga. Ya, nah, jangan sampai kita menjadi apa? Pengkhianat. Ya, nah, yang kedua, ini sifat atau karakter munafik juga, yaitu kalau berbicara bohong, dusta. Dusta itu artinya apa? Menyampaikan sesuatu tapi nggak sesuai fakta. Ngomongnya A padahal faktanya B. Ngomongnya tahu faktanya tempe. Itu namanya bohong. Dan bohong ada 3. Yang pertama, bohong kepada Allah. Bohong kepada Allah itu bohong juga. Ngomong ya, ini menurut Allah halal padahal haram. Itu bohong sama Allah SWT. Sekarang banyak orang bohong sama Allah SWT. Ya, nyanyian halal padahal Allah dan Rasulnya apa? Mengharamkan. Itu berarti dia bohong sama Allah SWT. Sekarang banyak orang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Hati-hati. Ya, bahkan parah lagi, dulu ada yang sampai mengatakan zina itu halal ya. Ada yang malah bikin disertasi doktor, ya, orangnya nyeleneh ya. Nah, sekarang itu banyak orang aneh-aneh Pak, banyak orang aneh-aneh, nyeleneh wakai, ya, banyak. Baru-baru ini yang paling viral apa? Bilang bahasa Arab ciri teroris. Ya apa? Sampean pas sholat bahasa Arab apa enggak? Allahu Akbar itu bahasa Arab. Ya, adzan bahasa Arab. Ya kan? Nah, bahkan bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab. Ya, wakil rakyat, wakil itu bahasa Arab. Mahkamah konstitusi, mahkamah itu bahasa Arab. Ya, permusyawaratan itu bahasa Arab. Ya kan? Nah, bahkan dalam undang-undang dasar Pancasila itu banyak ya. Adil, kata hikmat, ya, nah, banyak. Artinya kalau kita bilang bahasa Arab itu adalah bahasa teroris, sama saja nuduh bahasa Indonesia teroris juga, karena bahasa Indonesia ini banyak serapan dari bahasa Arab. Banyak ilmu itu dari mana? Kitab sudah menjadi bahasa Indonesia itu. Syukur, sabar, ya. Nah, golek bahasa Indonesia sendiri susah itu. Ganti angel nih. Itu sudah mendarah daging, nggak bisa dipisahkan. Ya, ada lagi yang aneh-aneh lagi. Ada yang lagi rame juga, pemuda tersesat. Oh, no sendiri pemuda tersesat. Senang bisa jadi pemuda tersesat. Ya, nah, jadi pemuda tersesat, ya malah kecekel narkoba, ya kan? Nah, kita harus selektif juga ya. Nggak semua yang viral kemudian kita ikut-ikutan gitu ya. Ya. Taib. Jadi ini yang kedua adalah dusta kepada Allah. Yang kedua, dusta sama Nabi. Masih hadis-hadis, padahal hadisnya palsu. Oh, Nabi mengatakan begini, padahal nggak pernah Nabi mengatakan itu. Digoleki mumet hadisnya nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Ada sebuah hadis, banyak ya hadis-hadis palsu, padahal itu nggak
pernah disampaikan oleh Nabi. Dusta orang-orang. Salah satu contoh aja, banyak sebenarnya contoh-contoh hadis palsu. Tak kasih contoh satu aja. Hadis tentang kopi. Ono hadisnya. Ya. Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada sedikit kopi, sedikit aja, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Enak ya. Wah, ini nggak ada ini dalam kitab-kitab hadis, nggak ada. Ini buatan pecinta kopi, ya, buatan pecinta kopi. Kenapa ini jelas-jelas palsu? Zaman Nabi gurung ono kopi. Kok iso ono hadis tentang kopi? Nggak ada. Ini dusta. Orang, wow, ini riwayat siapa? Wallahu alam, nggak ada. Al hadis kadang dinisbatkan hadis. Hadis itu apa? Nah, jadi ini dusta kepada Nabi, bahaya. Dusta ini termasuk dosa besar, apalagi kalau dustanya kepada Nabi. Yang ketiga, dusta kepada manusia. Ya, dusta kepada manusia. Apa maneng dusta karo, ya ini karo bojo dusta. Ya, pekondi ke warung, ya. Padahal teko mbok nom, ya. Ya. Ngomong kita ke warung ngopi, ya. Padahal, ya, iya. Ini dusta, ini hati-hati. Berarti ada perangnya apa? Munafik, ini hati-hati. Nah, jadi dusta itu ada 3. Dusta kepada Allah, dusta kepada Nabi, dusta kepada manusia. Hati, sama teman juga begitu. Jangan sampai kita berdusta. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Ya, karakter yang ketiga, karakter orang munafik yang perlu kita jauhi juga adalah kalau dia janji menyelisihi, maksudnya ingkar janji. Ya, ini hati-hati. Kalau bikin janjian jangan sampai kayak politikus. Janji-janji manis toh, nanti kalau menang jalannya halus. Ya, sudah menang gak halus-halus, ya, sing ono malah, ya, halus karo pasir. Nah, jadi banyak orang cuma janji-janji apa palsu. Padahal dulu orang-orang jahiliyah saja paling anti untuk ingkar janji. Orang jahiliyah itu benar. Di antara orang jahiliyah ada yang mengatakan la an yamutar rajulu atshan khairun lahu min ayyakuna mihlafan lil mau'id. Orang itu mati kehausan mendingan daripada ingkar janji. Ya, daripada ingkar janji. Termasuk sampean kalau misalkan janji sama istri sama anak, nah, jangan sampai ingkar janji. Anaknya sampean be nanti naik kelas wis tak tukokno sepeda, ya tiba pret, gak dibeli. Atau ya pas anaknya kelayu, ya mau kerja biasanya anaknya kelayu nangis, dijanjeni, yes, bapak cuma sebentar loh, nanti kalau pulang tak beliin apa, ya, es krim, mainan, wes, Lego. Tiba ya, pret lagi, nggak dibeliin lagi. Iki jangan dianggap sepele, itu berarti apa? Ingkar janji kita. Ya, janji sama istri, ya, nanti pokoknya kalau selesai PPKM, ya wis aman, ya Surabaya wis aman, wis saiki kan level berapa? 2 ya. Ya sudah level 2 sudah aman berarti wis kita jalan-jalan lah, ya jalan-jalan. Tiba ingkar janji lagi, ya. Nah, ini hati-hati. Ini berarti ada tanda apa? Kemunafikan pada diri kita. Baik, yang terakhir wa idza khosama fajar.
kalau debat curang, kalau tengkar curang. Ya, curang itu maksudnya ya, orang berdebat itu kan ada dua. Debat yang dianjurkan yaitu debat yang dengan adab, dengan ilmu, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Itu debat yang boleh. Para ulama dulu kadang-kadang berdebat juga. Kita juga dianjurkan untuk mendebat, pembela kebatilan kita disuruh mendebat, asalkan kita punya ilmu dan ya apa namanya, dan beradab gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dakwailah mereka, yaitu orang-orang kafir, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan jidallah dengan mereka, debatlah mereka ya dengan baik. Maksudnya dengan baik itu apa? Kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak usah debat ya, garai tambah ruwet. Nah ini paling banyak sekarang yang bikin tambah ruwet itu gara-gara sing komentar orang nggak punya ilmu. Betul kata Al-Ghazali, lau sakata al jahilu laqallal khilaf. Andaikan orang jahil itu ya diem, nggak kakek komentar, akan sedikit perselisihan. Lihat kalau lagi apa namanya di Facebook atau apa itu, kalau ada debat netizen ya, netizen kalau sudah debat, nah kadang ngawur, nggak punya ilmu, komentar ya, akhirnya tambah ruwet urusannya ya, tambah ruwet. Yang kedua, jidal atau debat yang nggak boleh. Jidal yang nggak boleh itu bagaimana? Jidal yang tadi nggak punya ilmu tapi debat, atau debat yang nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Sampean debat mana yang lebih dulu, ayam apa ndok di sini? Ayo ya, faedahnya apa? Ayam dulu apa telur? Ya telur dulu apa ayam? Telur kan duluan disebut. Ayam apa telur? Ayam. Telur apa ayam? Telur, karena yang disebutkan apa? Dulu. Mana lebih dulu? Lebih dulu disebut. Ya. Pembahasan seperti ini apa? Debat masalah ini nggak ada faedahnya juga. Ya, nggak usah ngabisin waktu untuk seperti itu. Ya. Taib. Atau debat yang menjurus kepada permusuhan ya, permusuhan gara-gara debat tersebut akhirnya tawuran, jambak-jambakan misalkan. Nah ini berarti sudah nggak normal itu. Walaupun yang kita debatkan debat yang bagus gitu ya, debat masalah agama misalkan, tapi kalau sudah sampai pada taraf tengkar bermusuhan, berarti itu sudah debat yang nggak sehat, sudah nggak boleh itu. Karena kalau kita memang niatnya adalah membela kebenaran itu nggak perlu sampai pada taraf musuhan, tengkar, nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi debatlah dengan ilmu dan debatlah dengan adab ya, gitu. Jadi ada 4 kriteria yang hendaknya kita jauhi. Nomor 1 adalah khianat ya, nomor 2 dusta, nomor 3 ingkar janji, dan nomor 4 curang ketika berdebat ya, curang ketika berdebat. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat ya orang-orang munafik ya. Demikian 2 hadis yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya, walaupun dapat 2 hadis, tapi ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, menambah iman kita dan menumbuhkan amal soleh pada diri kita semuanya. Seandainya tidak ada faedah dari majelis ilmu kecuali kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, saling menguatkan ya sesama kita, itu sudah cukup ya. Nah, karena faedah dalam majelis ilmu itu bukan cuma sekedar kita dengarkan kajian, kita ketemu sama teman, bisa yang tadinya goyah terus jadi lebih mantep lagi, itu sudah faedah yang sangat penting sekali
Karena menjaga iman zaman sekarang ini apa? Berat, Pak. Istiqomah itu berat. Hal yang paling berat pada zaman sekarang itu adalah istiqomah. Ini yang paling berat. Bukan rindu ya yang paling berat ya. Istiqomah yang paling berat. Nah, bilang sama Dilan ya, salah dia, yang paling berat itu rindu. Yang paling berat itu istiqomah. Ya, istiqomah. Baik. Itu yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.